ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita mulai saja. Pada kelompok 2 ini kami akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan Islam pada mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Mohon izin Bu Dokter untuk menyampaikan materi. Silahkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Dewi Nurdinar. Kepada saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi pertama terkait pengertian lingkungan secara umum. Lingkungan itu sendiri adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya. Adapun pengertian lingkungan menurut Sasaye yakni ahli psikologi dari Amerika mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sekitar adalah meliputi semua kondisi alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, perkembangan, kecuali gen-gen. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini itu yang mempengaruhi setiap pertumbuhan, perkembangan, dan tingkah laku dari setiap manusia. Kecuali gen-gen, maksudnya di sini kecuali gen itu, kalau gen itu genetika artinya turunan, itu tidak seperti lingkungan. Berbeda kalau genetika itu turunan dari kedua orang tua. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa di dalam lingkungan itu tidak hanya terdapat sejumlah faktor pada suatu saat, melainkan terdapat pula faktor-faktor lain yang banyak jumlahnya yang secara potensial dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Jadi pada intinya lingkungan di sini itu merupakan bukan hanya sebagai sesuatu kondisi alam di dunia ini, namun juga lingkungan di sini itu juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan baik perkembangan maupun tingkah laku pada seorang anak. Secara psikologis, lingkungan itu mencakup segala stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran, sampai matinya. Itu merupakan lingkungan secara psikologis. Selanjutnya adalah lingkungan itu merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan Islam yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap anak didik. Jadi sangat besar pengaruh dari lingkungan terhadap peserta didik, terutama pada mata kuliah pendidikan Islam ini kita membahas terkait lingkungan pendidikan Islam, di mana bagaimanakah pengaruh dari lingkungan pendidikan Islam itu sendiri pada perkembangan dari pendidikan anak itu sendiri. Kemudian lingkungan yang dimaksud di sini itu adalah lingkungan yang dapat berupa keadaan alam sekitar yang dapat mempengaruhi peserta didik itu. Akan untung apabila mendapat pengaruh yang baik dari lingkungan pendidikannya, dari lingkungannya. Sedangkan sebaliknya juga, kalau misalkan anak itu mendapatkan pengaruh tidak baik dari lingkungannya, maka dia pun akan menjadi tidak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan di sini itu merupakan segala sesuatu yang dapat jadi dapat berpotensi dapat berpotensi untuk mengubah sesuatu baik itu tingkah laku maupun perkembangan dari suatu anak. Maka peranan dari lingkungan itu sendiri sangat penting dalam perkembangan seorang individu atau peserta didik. Yang selanjutnya adalah pengertian lingkungan pendidikan
kegiatan dan macam-macamnya yang akan disampaikan oleh Ya.